warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di CD Podcast. Muda, ceria, berkarakter. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal prestasi, kita hari ini kedatangan seorang narasumber yang tentunya memiliki segudang prestasi. Penasaran nggak sih kira-kira siapa? Yuk, nggak sama lama, kita sampai aja langsung. Halo Kak, boleh nih perkenalkan namanya, terus juga mungkin sebenarnya makanya dari jurusan apa, terus angkatan berapa nih Kak? Oke, sebelumnya aku mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Civic Podcast yang sudah mengundang aku untuk mengisi podcast hari ini. Aku izin memperkenalkan diri ya, aku Dinda Hertunisa, aku biasa dipanggil Dinda. Aku dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Guruan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambang angkatan tahun 2024. Nah, jadi Kak Dinda ini adalah jurusan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya teman-teman. Tahu nggak sih ngomong-ngomong soal prestasi, kira-kira apa aja ya prestasi dari Kak Dinda? Penasaran kan nih? Aku coba bacain salah satunya ya. Jadi Kak Dinda ini pernah memperoleh penghargaan sebagai Best Speaker 1 KDNI Universitas Lambung Mangkurat tahun 2026 kemarin nih, baru-baru aja ya teman-teman. Sekitar bulan Maret kemarin ya kalau nggak Betul salah. banget. Nah, selanjutnya Kak Dinda juga memperoleh quarter finalis Universitas Ciputra Debate Competition di tahun 2026 juga. Kemudian quarter finalis juga KDNI Nasional tahun 2025 teman-teman. Dan tim terbaik ke-11 nasional pada seleksi wilayah KDNI tahun 2025. Dan masih banyak banget prestasi-prestasi lainnya. Salah satunya juga ada juara Harapan 2 Syaril Quran MTQ Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2024. Kemudian juga Kak Dinda ini ternyata teman-teman juga pernah menjadi Duta Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Tengah loh pada tahun 2023. Nah, kira-kira dengan segudang prestasinya, pasti kalian penasaran kan gimana sih caranya Kak Dinda membagi waktunya, terus juga bagaimana caranya bisa mengimbangi antara prestasi juga kuliahnya. Gak usah lama-lama, kita masuk aja langsung ke pertanyaan pertama. Nah, Kak Dinda udah siap belum nih kita ngasih pertanyaan, Kak? Udah siap dong. Oke, terima kasih ya Kak. Sebelumnya terima kasih banyak juga sih udah menyempatkan waktu untuk bisa berhadir di Sipik Podcast pada kesempatan kali ini. Nah, Kak, aku mau bertanya nih Kak, menurut Kak Dinda, apa sih yang bikin Kak Dinda itu sebenarnya tertarik terjun ke dunia debat maksudnya? Karena kan setelah aku udah lihat nih ya, CV-nya Kak Dinda tuh kebanyakan prestasi-prestasi yang diraih akhir-akhir ini itu adalah di bidang debat nih Kak. Mungkin boleh diceritain nih ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya. Ini menarik banget nih pertanyaan pertama. Itu adalah alasan kenapa sih aku akhirnya terjun ke dunia debat gitu ya setelah berkuliah. Sebenarnya ya, FYI teman-teman, aku baru terjun ke dunia debat, khususnya dunia debat parlementer itu baru-baru aja waktu aku jadi maba, which is tahun 2024 pada saat ya awal-awal menjadi maba lah kayak gitu. Tapi kenapa aku memutuskan untuk kayaknya aku bisa nih di debat atau aku suka nih di sini. Awalnya itu sebenarnya karena basically aku suka public speaking. Jadi karena kamu bisa lihat yang kayak aku pernah ikut Syahil juga, pernah jadi duta juga. Jadi sebenarnya basicnya itu adalah public speaking. Tapi kenapa sih akhirnya aku kok tidak lebih banyak melanjutkan ke duta atau kok malah terjunnya ke debat kayak gitu. Nah, yang pertama adalah aku melihat di debat ini itu kita tidak cuma terasah dari segi public speaking, tapi kita terasah dari segi critical thinking. Dan menurutku itu yang sangat penting dan urgent
adalah seorang generalis mentok ya. Aku tuh tidak hampir tidak pernah benar-benar berada di satu field atau benar-benar berada di satu bidang secara jangka panjang kayak gitu. Kayak misalnya, oh aku suka bernyanyi, aku juga bisa menari, aku juga bisa public speaking, aku juga bisa menulis, jadi banyak ya sebenarnya. Tapi memang minusnya adalah aku memang tidak sebelumnya tidak punya bidang yang benar-benar aku dalami di situ. Dan baru aku dalami itu ya di debat ini kayak gitu. Tapi apakah ketika aku mendalami debat ini lalu aku tidak mengeksplor hal lain? Tentunya enggak ya, karena aku tipe orang yang sangat berani mengambil resiko untuk mengeksplor suatu hal, karena menurutku kalau misalnya kita mencoba suatu hal akan ada dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Tapi kalau kita nggak nyoba sama sekali, maka kemungkinan cuma satu, yaitu kita gagal kayak gitu, karena kita tidak pernah tahu hasilnya akan seperti apa. Makanya aku juga mengeksplor ke hal lain, salah satunya seperti baru-baru ini kemarin aku lolos seleksi Pekan Kreativitas Mahasiswa, atau itu adalah lomba penelitian ya, dan aku ikut di skema bidang sosial dan humaniora, riset sosial humaniora kayak gitu. Jadi sebenarnya aku juga suka bidang menulis, aku juga pernah ikut lomba esai kayak gitu-gitu, karena memang aku suka mengeksplor. Tapi back again, sebenarnya frameworknya atau kerangka berpikirnya itu terasa dari debat sebenarnya. Karena kalau kita menulis, kita bikin penelitian, misalnya kita bikin esai, itu kan selalu dimulai dari permasalahan ya, selalu dimulai dari suatu isu. Nah, bagaimana cara aku melihat suatu isu dan bagaimana aku pada akhirnya menganalisis suatu isu itu dan menentukan problem solvingnya seperti apa, itu sebenarnya terlatih di debat. Tapi akhirnya dari debat ini ternyata, oh bisa membawa aku banyak hal juga kok, kayak gitu. Oke, nah teman-teman, jadi kalian tuh harus banget nonton video ini karena bener-bener kayak dikasih saran-saran dan tips-tips sih sebenarnya ya dari Kak Dinda. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong soal lomba ataupun prestasi-prestasi ini, jadi kira-kira nih bagaimana sih cara Kak Dinda untuk mempersiapkan diri gitu kan, kalau misalnya mau ikut suatu kompetisi, atau mungkin kompetisi ini gak cuma tentang debat aja, tapi secara general semua kompetisi yang mungkin Kak Dinda pernah lewatin gitu, mungkin atau mungkin yang sebatas dulu awal-awal belum masuk final atau belum dapat juara, sampai akhirnya bisa mendapatkan juara ya, sampai sekarang tuh CV-nya bagus banget ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa dengar di jawaban dari Kak Dinda. Oke, persiapan diri ya. Jadi menurutku satu hal yang membuat seseorang itu tidak siap dan tidak akan pernah siap itu adalah rasa takut. Oke, benar. Setuju nggak? Setuju banget. Jadi banyak banget orang yang ayo ikut lomba ini, aduh enggak, aku takut. Nah, aku bayang juga nih dapat pertanyaan, terus gimana ya cara melawan rasa takut? Ya benar-benar. Sebenarnya kalau dari perspektifku, sebenarnya kita tuh nggak harus melawan rasa takut loh. Kita tuh mungkin kita memang at the first place kita bisa nih mencoba untuk melawan rasa takut kita dengan berpikir positif misalnya, atau kita misalnya mencari lingkungan yang mendukung kita, lingkungan yang bisa memberikan support system untuk kita. Tapi kalau memang kita merasa bahwa oh aku memang sebesar itu rasa takutnya, aku punya satu quotes untuk menjawab itu. Ada yang pernah bilang bahwa if you cannot beat the fear, do it scared. If you cannot beat the fear, do it scared. Atau kalau kamu nggak bisa mengalahkan rasa takutmu, lakuin aja sambil ketakutan. Gak apa-apa kayak gitu. Emang kenapa sih? Emang apakah manusia tidak boleh merasa takut? Enggak dong. Rasa takut manusia itu sangat valid ya teman-teman. Rasa takut itu adalah bukti bahwa mimpi yang kamu ciptakan itu sebesar itu. Justru kamu harus bermimpi, kamu harus punya mimpi yang membuatmu bergetar, ketakutan yang membuat kamu tuh kalau membayangkannya aja, kayaknya aku takut banget nih untuk mencapainya. Dan itu nggak apa. Tapi yang jadi masalah adalah jangan sampai rasa takut itu mengalahkan kamu. Kalau kamu tidak bisa mengalahkannya, ya udah lakuin aja sambil ketakutan kamu gemeteran, nggak apa-apa. Just do it kayak gitu, tetap lakuin aja. Karena kalau kamu nunggu siap, percaya nggak akan pernah siap. Kapan sih? Emang siapa yang tahu ya? Beda tahu deh kayaknya. Iya, kita kan nggak pernah tahu ya kapan sih kita tuh siap. Kayaknya kita susah banget nih kayak meyakinkan diri bahwa aku udah siap. Susah banget kan? Bahkan untuk mahasiswa kayak kita aja nih udah mungkin di masa-masa seperti ini kita peralihan mau ke semester 5. Mungkin kita merasa aku nggak siap ke semester 5. Tapi ya mau gimana? Siap nggak siap kita harus tetap hadapin ya. Benar banget. Nah, kayak gitu pula dengan kompetisi teman-teman. Jadi kamu kalau misalnya tidak bisa melawan rasa takutmu,
gandeng takut keras sepatunya itu bawa sampai ke kompetisi, nggak apa-apa kamu ketakutan gemeteran, nggak apa-apa tetap lakuin aja kayak gitu. Jadi dari situ terlepas apapun hasilnya akan ada satu hal yang pasti kamu dapatkan, yaitu pelajaran. Setidaknya kalau kamu misalnya gagal atau kamu misalnya belum berhasil, belum mencapai target yang kamu inginkan, setidaknya kamu belajar. Benar banget teman-teman nih. Jadi intinya adalah pantang menyerah dan terus menerus belajar lawan rasa takutnya. Kalau kamu takut ya udah, anggap aja rasa takut itu udah teman kita ya kan. Jadi kayak dia menemani perjalanan kita untuk menuju sebuah hasil ibaratnya mungkin ya. Betul banget. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, mungkin kita Nisa pengen lebih santai aja gitu tanya kan. Jadi mungkin teman-teman juga mungkin bertanya nih sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, CV-nya Kak Dinda ini kan banyak banget ya prestasi-prestasinya gitu. Dari semua prestasi yang pernah Kak Dinda raih, soalnya ini aku yakin banget yang di CV ini kayaknya nggak semua tercantum ya teman-teman gitu. Karena kebetulan juga saya dengan Kak Dinda ini itu sudah satu angkatan sebenarnya, jadi sudah cukup kenal dengan Kak Dinda ini teman-teman. Nah, begitu melihat CV tadi kayaknya ini nggak semua prestasinya masuk ke situ gitu. Jadi pengen nanya ya, penasaran sebenarnya dari semua prestasi yang Kak Dinda raih ini, menurut Kak Dinda sendiri apa sih yang paling berkesan dan yang paling bermakna banget gitu buat Kak Dinda dari semua prestasi itu gitu. Dan kira-kira tuh kenapa bisa berkesan buat Dinda sendiri gitu? Ini mau dari konteks sebelum kuliah atau kuliah aja ya? Bebas, mau yang mana nih terserah aja. Oke, kalau pencapaian ya, menurutku yang paling berkesan itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah ketika aku ikut lomba penelitian untuk yang pertama kalinya di ajang Madrasah Young Researchers Super Camp. Itu adalah ajang penelitian terbesar untuk sekolah madrasah, karena dulu aku SMA itu di madrasah ya, Madrasah Aliyah Negeri. Itu pertama kalinya aku ikut kompetisi penelitian, dan waktu itu dari sekolahku itu sebenarnya mengirimkan banyak banget timnya, dan karena itu langsung seleksi nasional ya, waktu itu kita proposalnya langsung diseleksi nasional. Yang ikut itu kalau nggak salah ada belasan ribu, jadi yang masuk itu ada belasan ribu, dan yang lolos ke babak semifinal itu kalau nggak salah ada 300-an. Dan alhamdulillahnya aku berkesempatan untuk menjadi salah satu yang berhasil lolos ke babak semifinal kayak gitu. Meskipun memang kami tidak sampai final ya, tapi menurutku itu sangat-sangat berkesan karena yang pertama itu adalah pertama kalinya aku ikut penelitian, pertama kalinya belajar kualitatif tuh apa kayak gitu. Clueless banget ya anak SMA, Masih awal-awal ya. Bener banget, kita yang kuliah aja susah kan belajar itu, apalagi untuk aku waktu itu SMA kayak gitu kelas 11 kalau salah 10-11 aku lupa detailnya. Itu berkesan banget dan itu ngajarin aku banyak hal tentang kita nulis itu benar-benar harus sabar, kita benar-benar harus dalam keadaan yang sangat baik untuk bisa menulis dengan baik kayak gitu. Dan aku belajar juga cara menulis yang baik itu seperti apa kayak gitu. Waktu itu kan AI belum masif ya, waktu kita SMA selesai COVID itu kan AI belum semasif sekarang, meskipun Google ada kayak gitu. Tapi kita Google kan tidak serinci AI ya yang bisa langsung jadi kayak gitu. Jadi menurutku waktu itu kerasa banget tuh perjuangan nulis tuh seperti apa, karena kita benar-benar sama aku dan partnerku sama guru pembimbing itu benar-benar kita berusaha menciptakan penulisan yang baik kayak gitu. Itu menurutku sangat berkesan ya. Aku belajar banyak banget hal dan dari situ aku jadi suka menulis nih kayak gitu. Oke, nah teman-teman, jadi dari pengalaman kecil yang mungkin orang lain anggap kayaknya itu sepele deh, tapi justru untuk seseorang itu bisa bermakna karena dari situ mengetahui ternyata belajar kuantitatif atau kualitatif itu tidak semudah teorinya aja gitu loh. Ketika terjun ke lapangan tuh pasti akan ada sesuatu kayak ini enggak seperti teori yang cuman kalau orang ngomong kan kayak enak banget ya lah gitu. Nah, tapi teman-teman ya, menurut teman-teman sendiri ya, aku yakin banget kalian pasti juga penasaran ya. Menurut Kak Dinda juga nih ya, apa sih manfaat terbesar yang diperoleh dari mengikuti lomba debat tadi, atau mungkin penelitian-penelitian yang sebelumnya pernah Kak Dinda ikutin, atau mungkin syarhil nih gitu kan, berbasis agama gitu ya teman-teman, di bidang keagamaan gitu, di dalam kehidupan Kak Dinda sehari-hari maupun di dalam dunia perkuliahan gitu Kak. Jadi kira-kira apa sih manfaat terbesar yang Kak Dinda dapatkan dari hal tersebut, baik di kehidupan sehari-hari ataupun di kehidupan perkuliahan sekarang yang sebagai seorang mahasiswa semester 4
Yang semester depan berarti semester 5 ya untuk debat. Untuk manfaat debat ya, sebenarnya banyak orang yang ketika mereka mau belajar debat, terutama di perkuliahan, itu langsung ujuk-ujuk naruh target, oh aku mau KDMI misalnya, atau aku mau NEDC ya. NEDC itu versi bahasa Inggrisnya dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Itu gak salah menurutku, karena memang salah satu kompetisi yang sangat amat berkesan bagiku pun. Kalau tadi Myras itu yang konteksnya pas aku sekolah, kalau yang pas kuliah itu yang sangat berkesan itu adalah KDMI kan, Akademi Nasional kayak gitu. Tapi memang sebenarnya belajar debat itu tidak selalu tentang juara lomba menurutku. Jadi kalau kamu ketika misalnya mau mulai perjalananmu untuk belajar debat dan kamu orientasinya adalah untuk menang lomba, menurutku itu akan sangat sulit. Karena kamu akan bersaing dengan orang-orang yang sudah lebih senior, orang-orang yang sudah debatnya bertahun-tahun, sudah jatuh bangun kayak gitu. Tapi sebenarnya manfaat debat itu lebih luas daripada itu. Menurutku sesederhana kamu akhirnya tidak menaruh standar hidupmu di hidup orang lain aja, itu aku akhirnya bisa belajar dari debat. Karena misalnya kayak gini, kita kadang meminta orang untuk misalnya dia mengalami suatu hal buruk atau dia lagi down kayak gitu, kita kadang memberi advice atau masukan dengan jangan sedih, di depan masih ada kok yang masih di depan ada takdir lebih baik yang menunggu kayak gitu, atau kayak kamu nggak perlu berlarut-larut sedihnya. Padahal kan kita tidak tahu ya bagaimana keadaan seseorang, keadaan psikologis seseorang ketika mereka sedang di bawah atau mereka sedang merasa sedih kayak gitu. Jadi belajar untuk tidak mendiskredit apa yang sedang orang lain alami, itu aku banyak banget belajar di debat. Emang kalau sedih kenapa sih kayak gitu? Ya nggak apa-apa dong, aku sedih kan itu valid kayak gitu. Benar-benar. Sesederhana itu bahkan kita bisa belajar dari debat, karena di debat itu kita tidak, mungkin banyak orang-orang yang berpikir bahwa di debat tuh ngomonginnya berat-berat banget, politik, ekonomi, negara kayak gitu, hubungan internasional kayak gitu. Padahal enggak teman-teman, di konteks debat parlementer mosi-mosinya itu sangat diverse atau sangat beragam. Jadi kita ngomongin tentang filosofis juga, kita ngomongin tentang filosofi kehidupan kayak gitu-gitu. Kira-kira apakah filosofi kehidupan ini benar-benar relevan dengan kehidupan manusia atau enggak? Contohnya misalnya kayak kalau kalian tahu narasi ilmu padi, kayak kita harus ilmu padi, semakin kita berisi semakin kita merunduk. Itu kan adalah sebuah narasi yang mengajarkan orang untuk rendah hati. Sebagian besar orang mungkin menganggap ini bagus, tapi sebenarnya itu bisa diperdebatkan loh. Emang kenapa sih emang parameter atau standar rendah hati itu siapa sih yang berhak menentukan kayak gitu? Apakah ketika misalnya kita show off atau kita bangga dengan pencapaian kita, apakah kita berarti tidak rendah hati? Apakah berarti kita tidak boleh membanggakan pencapaian kita? Kan enggak ya. Nah berarti perspektif atau interpretasi tentang suatu hal itu kita belajar di debat itu jadi lebih filosofis, kita jadi lebih paham tentang keadaan orang, kita jadi lebih belajar tentang kenapa ya seseorang itu bisa melakukan hal itu kayak gitu. Kita belajar banyak banget hal itu di debat. Tapi yang paling intuitif adalah kalau kamu belajar debat, sesimpel kamu belajar untuk beropini. Kamu berani untuk, kalau kamu punya pendapat, kenapa tidak untuk pendapatannya kayak gitu. Kalau kamu percaya A adalah benar, sampaikan kayak gitu. Sampaikan alasan kenapa kamu mau percaya bahwa A itu adalah suatu hal yang benar kayak gitu. Jadi kadang orang lupa, kadang orang kan kalau kita belajar debat tuh ada strukturnya, ada beban pembuktian kayak gitu. Kadang orang yang baru belajar itu mereka fokus banget di situ, tapi mereka lupa sebenarnya esensi debat itu apa sih. Sebenarnya esensi debat itu adalah beropini teman-teman. Jadi kalau kita terlalu fokus sama struktur, terlalu fokus sama teori debat, kita jadinya lupa bahwa esensi debat itu beropini. Kita nggak perlu jauh-jauh sampai sana dulu, kita belajar beropini dulu. Nah itu manfaat debat yang menurutku sangat-sangat dibutuhkan, apalagi untuk mahasiswa ya. Orang-orang yang pelajar SMA itu juga sangat membutuhkan kemampuan atau keberanian untuk beropini, dan itu bisa dipelajari di debat. Ya, teman-teman, jadi tahu ya sebenarnya manfaatnya apa aja, teman-teman. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong sudah manfaat, tantangan, terus juga dalam dunia kehidupan Kak Kamil. Udah lagi teman-teman, aduh grogi nih aku jadinya ya. Kak Dinda maksudnya. Nah,
terkait dengan hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya, boleh nggak sih Kak kalau kita minta nih tipsnya buat mahasiswa-mahasiswa lain yang sedang nonton podcast ini gitu, yang pengen mulai ikut-ikut lomba gitu, pengen mengembangkan kemampuan dalam public speaking misalnya dan juga critical thinkingnya. Mungkin boleh nih kasih tips-tips buat mahasiswa lain, kan banyak ya kayak, lu sebenarnya aku takut banget sih, itu kayak, ini aku nggak tahu ya, bingung, ini sebenarnya punya prestasi apa enggak gitu loh. Sebenarnya kemampuan itu dari mana? Nah, mungkin boleh gak sih Kak kasih tips nih buat mahasiswa-mahasiswa lain yang mau berusaha untuk membuat CV mereka tuh jadi menarik gitu kan? Oke, itu tips buat mahasiswa ya. Sebenarnya ketika mengikuti kompetisi, untuk mengikuti kompetisi ya teman-teman, kita tuh nggak perlu nunggu jago loh. Karena kalau mau nunggu jago, nggak akan pernah bisa. Karena akan selalu ada orang yang lebih jago, ya kan? Ketika misalnya kita merasa, oh, kemampuan public speakingku bagus nih. Iya. Ternyata pas kita keluar, oh, orang-orang 100 kali lebih jago nih public speakingnya daripada kita, terus gimana dong? Nah, kayak gini teman-teman, kompetisi itu sebenarnya tidak menilai siapa yang paling baik, siapa yang kemampuannya itu terbaik, tapi kompetisi itu menilai siapa yang ketika dia perform, dia bisa perform yang baik, kayak gitu. Jadi orang yang kita lihat, oh mereka punya kemampuan yang sangat hebat, itu belum tentu mereka bisa menampilkan sehebat yang kemampuan mereka sebenarnya, kayak gitu. Jadi seperti yang aku sudah jelaskan sebelumnya, if you cannot beat the fear, do it scared. Kalau kamu takut, kalau kamu merasa kemampuanmu belum sebaik itu, just do it. Tetap lakuin aja kayak gitu, tetap ikut aja. Tapi pun juga sebenarnya ikut kompetisi itu bukan paksaan ya. Jadi ikut kompetisi itu bukan standar, oh mahasiswa yang baik adalah mahasiswa yang ikut 10 kompetisi dalam setahun. Gak ada yang bisa bikin standar seperti itu. Bener banget. Iya kan, jadi sebenarnya gak ada paksaan untuk kita sebagai mahasiswa itu berkompetisi kayak gitu. Tapi sebenarnya apa sih esensi kompetisi kayak gitu? Sebenarnya kan di hidup ini kita selalu kompetisi ya. Jadi kita kalau kuliah kita kompetisi sama teman kita, kalau misalnya kita kerja kita juga kompetisi sama rekan-rekan kerja yang lain, sama pelamar-pelamar kerja yang lain juga kita berkompetisi kayak gitu. Nah jadi sebenarnya menurut aku kompetisi itu membentuk mindset atau pola pikir. Semakin banyak kamu berkompetisi, kamu akan semakin banyak menemukan keberagaman yang latar belakang orang, ataupun juga keberagaman kemampuan manusia kayak gitu. Kadang kita mau berkompetisi sadar ternyata, oh manusia tuh bisa seperti ini ya. Oh orang tuh bisa sehebat ini ya kayak gitu. Kita kan sadar hal seperti itu ketika kita berkompetisi ya. Iya benar. Tapi apakah ketika kita melihat orang yang lebih baik, lalu itu menjadikan kita tidak baik? Tentunya enggak. Orang yang baik adalah orang yang selalu mau belajar untuk jadi lebih baik kan. Artinya kompetisi itu sangat baik untuk membentuk pola pikir supaya kita tuh belajar kayak gimana sih sebenarnya supaya kita itu punya daya tarik, supaya karena kan kita butuh itu ya di dunia ini kayak gitu. Kita kalau misalnya kita mau terjun ke dunia profesional, tentunya kita juga memerlukan daya tarik kayak gitu. Nah dari kompetisi kita punya tuh akhirnya satu, kita bisa explore lebih banyak tentang diri kita, karena kadang kita tuh nemuin hal-hal yang tidak pernah kita temukan dari kompetisi. Kayak misalnya, oh dari kompetisi ini aku sadar ternyata aku punya kemampuan berpikir kritis yang baik loh. Karena kita gak pernah sadar itu, tapi kita baru sadar ketika kita kompetisi kayak gitu. Itu satu. Tapi pun dua, kompetisi itu orientasinya jangan untuk ngejar menang kalah, tapi adalah untuk belajar dan membentuk pola pikir. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menerapkan mindset ini, satu teman-teman coba dulu aja kayak gitu, jangan nunggu jago. Tapi kalau misalnya kamu belum merasa belum jago, kalau kamu takut, tetap lakuin aja. Tapi dua, orientasinya jangan selalu tentang menang dan kalah, tapi adalah untuk belajar dan membentuk pola pikir. Kalau dua ini sudah bisa tertanam di dalam pikiran kita pasti akan punya ketertarikan yang lebih besar untuk kompetisi. Kita bisa mengeksplor lebih banyak hal tentang diri kita, menemukan banyak hal yang selama ini tidak pernah kita sadari, tapi akhirnya kita temukan ketika kita berkompetisi. Dan itulah esensi dari kompetisi sebenarnya. Jadi kompetisi itu jangan dijadikan sesuatu hal yang toksik ya teman-teman, karena banyak banget yang merasa, aduh aku terpaksa ikut kompetisi ini karena tuntutan, karena standar dan lain sebagainya. Tapi ikutilah kompetisi ketika kamu memang ingin mengeksplor hal-hal dalam diri kamu yang tidak bisa kamu eksplor di luar dari kompetisi. Nah teman-teman ya, jadi teman-teman udah dapat tips nih dari Kak Dinda. Jangan ditunggu-tunggu nanti-nanti, pokoknya kalau ada kesempatan sekarang langsung gas kesempatannya ya teman-teman. Kak boleh gak sih terakhir nih
minta apa ya, pesan buat teman-teman, atau mungkin Kak Dinda punya pesan buat teman-teman semua gitu, buat mahasiswa yang nonton, pesan singkat buat mereka semua apa nih Kak? Oke, jadi aku punya satu quotes juga yang aku simpan. Jadi aku tuh suka banget simpan quotes ya teman-teman. Karena quotes itu tuh kadang aku baca lagi ketika aku membutuhkan kayak gitu. Ketika aku misalnya lagi down, aku baca lagi. Itu lambat laun ngebakar semangat dan bikin aku bangkit. Nah, salah satu quotes yang aku sering banget itu adalah dia bilang gini, everything will be okay in the end. If not okay, it's not the end. So lose the chance or take the risk, kayak gitu. Jadi artinya adalah semuanya tuh sebenarnya nggak apa-apa, akan nggak apa-apa pada akhirnya. Kalau emang kamu merasa kenapa-napa, kalau emang kamu merasa nggak baik-baik aja, berarti itu bukan akhir. So ambil kesempatannya atau kamu akan ambil resikonya atau kamu akan kehilangan kesempatannya, kayak gitu. Karena kesempatan itu akan selalu beriringan dengan resiko ya. Jadi kita cuma hidup sekali kayak gitu. Kita percaya bahwa hidup cuma sekali, makanya lose the chance. Kamu memilih untuk kehilangan kesempatan atau kamu mau ambil resikonya, kayak gitu. Oke, teman-teman nih boleh aplaus dulu mungkin ya. Aplaus dari mana, di online ya Kak ya? Nah teman-teman, terima kasih banyak juga buat Kak Dinda udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Sidik Podcast dan bisa memberikan segudang manfaat untuk teman-teman semua. Nah, gak mau kalah juga nih ya, jadi Kak Dinda tadi kan udah bawa berapa tuh? 3 quotes ya. Nah jadi aku punya quotes juga nih untuk penutup podcast kita kali ini nih. Jadi aku teringat dengan ungkapan Presiden ke-32 Amerika Serikat, yaitu Franklin Roosevelt, yang bunyinya, there is nothing to fear but the fear itself. Nah, yang mana aku mengartikan bahwasanya tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini selain rasa takut itu sendiri. Dan teman-teman perlu tahu, rasa takut itu datang dan hadir ya kan kita sendiri yang menciptakan. Betul. Jadi apapun itu ya Kak, gak boleh takut teman-teman, pokoknya percaya diri aja. Karena sebenarnya rasa takut itu kamu yang menciptakan. Kayak tadi nih kata Kak Dinda bilang, kalau takut ya udah anggap aja rasa takut tadi sebagai teman kita untuk memperoleh apa yang mau kita dapatkan. Jadi rasa takut itu jangan dikubuk terus menerus. Buang rasa takutnya sehingga kamu tampil dengan percaya diri. Kalau yang awalnya mungkin duduknya kayak gini ya Kak nih, tiba-tiba jadi kayak oke, aku jadi percaya diri karena sebenarnya aku tuh punya potensi yang besar. Kenapa harus aku tutup potensi tersebut? Nah mungkin itu sebagai penutup pada kesempatan kita kali ini. Jangan lupa teman-teman ya, prestasi itu tidak hanya pada satu bidang aja. Banyak kok bidang-bidang lainnya yang kita sebut sebagai prestasi. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah takut intinya. Percaya diri dan pantang menyerah. Karena ingat, tidak ada yang tidak mungkin selain kita berusaha. Karena aku yakin banget, kalau aku bisa, Kak Dinda bisa, aku yakin kamu juga pasti bisa. Mereka bisa, kita semua pasti bisa. Terima kasih, sampai jumpa di Sidik Podcast selanjutnya. Bye bye, terima kasih.